Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu dosen pengampu metodologi penelitian Ibu Dr. Resci MM AKCA. Pada malam ini, saya Najla Nisrina Utami dengan NIM 2022-03-1029 ingin mempresentasikan proyek metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mode Transportasi dan Beban Aktivitas Harian terhadap Konsentrasi Belajar Akuntansi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2022 STIAI. Topik pembahasan yang akan saya bahas malam ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. Mahasiswa akuntansi STIAI menghadapi tantangan konsentrasi belajar akibat kondisi transportasi dan beban aktivitas harian yang tinggi. Banyak mahasiswa menempuh perjalanan jauh hingga 2 jam dengan lalu lintas padat yang menyebabkan kelelahan. Seperti dijelaskan Karma et al. Tahun 2024, mode transportasi berpengaruh langsung terhadap kesiapan fisik dan mental belajar. Peran ganda sebagai mahasiswa dan pekerja paruh waktu menambah beban yang menurunkan konsentrasi. Menurut ISMAH 2024 mengemukakan, aktivitas berlebih dan kelelahan menurunkan konsentrasi akademik. Pasca pandemi, mahasiswa kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran tatap muka setelah terbiasa dengan sistem daring. Saoda dan Merliana tahun 2024 menjelaskan, perubahan ini berdampak pada motivasi belajar. Data BPS tahun 2023 menunjukkan rata-rata waktu tempuh Jakarta lebih dari 1 jam. Menurut Setiawan tahun 2009, lamanya waktu tempuh berdampak pada menurunnya efektivitas belajar. Penelitian ini menganalisis pengaruh mode transportasi dan beban aktivitas harian terhadap konsentrasi belajar mahasiswa akuntansi Angkatan 2022 STIAI untuk memberikan rekomendasi kebijakan akademik yang responsif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah mode transportasi berpengaruh terhadap konsentrasi belajar akuntansi mahasiswa program studi akuntansi Angkatan 2022 STIAI? Rumusan masalah yang kedua, apakah beban aktivitas harian berpengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa program studi akuntansi Angkatan 2022 STIAI? Rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara mode transportasi dan beban aktivitas harian yang secara simultan berpengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa program studi akuntansi Angkatan 2022 STIAI. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif melalui ANOVA dua arah, atau ANOVA two-way. Sugiono 2019 menyatakan, metode ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang dapat diukur secara empiris. Penelitian dilaksanakan di STIAI Jakarta pada Desember 2025 dengan subjek mahasiswa akuntansi Angkatan 2022. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa akuntansi Angkatan 2022 STIAI yang berjumlah 25 orang. Menggunakan teknik sampling jenuh atau total sampling di mana seluruh populasi dijadikan responden. Ari Kunto tahun 2010 menyatakan jika subjek kurang dari 100 orang, seluruh anggota populasi sebaiknya dijadikan sampel untuk hasil yang representatif. Variabel penelitian yang saya gunakan
Untuk X1, mode transportasi dengan kriteria yang pertama, tidak menggunakan transportasi, kedua, transportasi pribadi, yang ketiga, transportasi umum. X2 yang saya gunakan adalah beban aktivitas harian dengan kriteria yang pertama ringan, kedua sedang, dan ketiga tinggi. Untuk variabel Y yang saya gunakan adalah konsentrasi belajar akuntansi menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel dan disebarkan secara daring. Instrumen terdiri dari 3 bagian, yang pertama pernyataan mode transportasi, yang kedua beban aktivitas harian, dan yang ketiga konsentrasi belajar menggunakan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan ANOVA Two-Way dengan bantuan IBM SPSS versi 29 yang meliputi yang pertama uji deskriptif statistik, yang kedua uji asumsi, yang ketiga uji ANOVA Two-Way untuk mengidentifikasi pengaruh parsial dan simultan. Pengujian dengan tingkat signifikan alfa 0,05. Hipotesis penelitian, hipotesis yang pertama, mode transportasi berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar. Hipotesis kedua, beban aktivitas harian berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar. Hipotesis ketiga, mode transportasi dan beban aktivitas harian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar akuntansi. Selanjutnya, uji statistik deskriptif. Penelitian ini melibatkan 25 mahasiswa dengan rata-rata konsentrasi belajar yaitu 2,16 dan standar deviasi 0,746. Dari mode transportasi mahasiswa yang tidak menggunakan transportasi menunjukkan konsentrasi terbaik dengan rata-rata 1,57 dengan standar deviasi 0,787. Diikuti transportasi pribadi dengan rata-rata 2,13 dan standar deviasi 0,641. Dan transportasi umum di rata-rata 2,60 dan standar deviasi 0,516. Angka lebih rendah menunjukkan konsentrasi lebih baik. Mahasiswa yang tinggal dekat kampus memiliki kesiapan belajar yang lebih optimal karena tidak menghabiskan energi untuk perjalanan jauh. Dari beban aktivitas, mahasiswa dengan beban ringan memiliki konsentrasi terbaik dengan rata-rata 1,50 dan standar deviasinya 0,535. Mahasiswa dengan beban sedang, rata-rata yang dimiliki adalah 2,14 dan standar deviasi 0,690. Dan mahasiswa dengan beban tinggi memiliki rata-rata 2,70 dan standar deviasi 0,483. Temuan ini mendukung teori beban kognitif bahwa mahasiswa dengan aktivitas lebih terkendali memiliki kapasitas kognitif lebih besar untuk mempertahankan fokus pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas uji asumsi. Sebelum melakukan uji ANOVA Two-Way, dilakukan pengujian homogenitas varians menggunakan uji asumsi untuk memastikan varians antar kelompok bersifat setara. Homogenitas varians menjadi syarat penting dalam ANOVA karena jika tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menjadi tidak akurat. Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi alfa 0,05, di mana nilai signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan varians homogen. Hasil uji asumsi menunjukkan nilai signifikansi bervariasi tergantung metode pengujian. Pengujian based on mean dan based on trim mean menghasilkan signifikansi kurang dari 0,0
di bawah 0,05. Namun, pengujian based on median menghasilkan signifikansi 0,380 dan based on median with adjusted diferensiasi sebesar 0,396, di atas 0,05. Mengingat pengujian berbasis median lebih handal untuk data dengan nilai ekstrim, maka asumsi homogenitas varians terpenuhi dan data memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap analisis ANOVA 2-way. Selanjutnya, uji ANOVA 2-way. ANOVA 2-way digunakan untuk menguji pengaruh moda transportasi dan beban aktivitas harian terhadap konsentrasi belajar, baik secara terpisah maupun interaksinya. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan tingkat signifikansi alfa 0,05, di mana nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil pengujian menunjukkan 3 temuan utama. Yang pertama, moda transportasi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar dengan nilai F sebesar 0,773 dan signifikansi 0,477, yang artinya lebih dari 0,05. Kedua, beban aktivitas harian juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai F sebesar 3,057 dan signifikansi 0,073, yang artinya lebih dari 0,05, meskipun nilainya mendekati batas kritis. Ketiga, interaksi antara moda transportasi dan beban aktivitas harian tidak berpengaruh signifikan dengan nilai F sebesar 0,187 dan signifikansi sebesar 0,904, yang artinya lebih dari 0,05. Nilai koefisien determinasi sebesar 52,9% menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan 52,9% variasi konsentrasi belajar, sedangkan 47,1% dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian terhadap 25 mahasiswa akuntansi angkatan 2022 STIAI menghasilkan 3 temuan utama. Yang pertama, moda transportasi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar akuntansi, meskipun data deskriptif menunjukkan bahwa mahasiswa yang tidak menggunakan transportasi memiliki konsentrasi lebih baik. Perbedaan ini tidak cukup kuat secara statistik. Konsentrasi belajar lebih dipengaruhi faktor internal seperti motivasi dan kesiapan mental. Yang kedua, beban aktivitas harian juga tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar, meskipun nilai signifikansinya mendekati batas krisis. Mahasiswa dengan beban ringan cenderung memiliki konsentrasi lebih baik, namun perbedaan ini belum signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Mahasiswa mampu mengelola tuntutan aktivitas tanpa mengorbankan fokus belajar secara drastis. Yang ketiga, pengaruh moda transportasi dan beban aktivitas harian tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar. Kedua variabel bekerja secara independen tanpa saling memperkuat atau memperlemah. Secara keseluruhan, konsentrasi belajar mahasiswa cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh faktor eksternal, merefleksikan resiliensi mahasiswa dan mempertahankan fokus akademik di tengah berbagai kondisi kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.